sudah masuk contoh soal. Tapi sekali lagi, kita bahas contoh soal bukan berarti kalian lupa sama teori. Teori itu tetap penting dan itu udah fundamental buat nanti kalian memahami soal tentunya ya. Jadi kalau kalian cuma paham contoh soal, tapi khawatirnya kalian nggak paham soalnya. Jadi tetap saya harapkan teorinya itu juga kalian kuasai supaya karena ya fundamentalnya sih dari teori ya, supaya kalian paham soalnya. Jadi nanti ketika soalnya dibalik sedikit, nah ini kalau saya lihat dari problem yang kemarin-kemarin ya, soalnya dibalik dikit aja sama Pak Surajin yang kemarin UTS ya. Sorry, yang semester lalu SBB 1. Udah pada kebingungan gitu. Jadi sebaiknya seperti yang saya sarankan, ya kuasai dulu teorinya secara fundamental, baru kita latihan soal gitu lah. Latihan soal itu ya untuk memperkuat teori yang kalian sudah pahami seperti itu. Nah, saya ambil coret-coretannya. Oke, nah ini contoh kasusnya. Ini real case proyeknya. Ini ada di Jakarta Barat. Setahu saya ini kalau lihat, saya tahu nih daerah lokasi ini semestinya Jameson nih daerah Jakarta Barat setahu saya ini. Ini deket-deket, kalau nggak salah ya, deket Taman Ratu ya, Taman Ratu atau Green Garden ya? Green Garden kalau nggak salah. Daerah-daerah barat ini ya, daerah banjir ini lokasinya. Nah, ini kita kasus kita sama dengan kasus yang sebelumnya, cuman metodenya aja yang diganti. Kali ini kita pakai metode direct DDM lah, gitulah, direct apa sih saya lupa terus namanya. Populernya istilahnya, kalau saya sih sering nyebutnya metode direct atau DDM gitu. Oke, gitu ya. Nah, metode DDM ini pertama, bukan hanya metode DDM, tapi anyway, seluruh desain plat itu kalau misalnya apapun itulah, balok juga ya. Cuman biasanya kalau balok itu diubah ke kilonewton per meter ya. Karena dia kan balok kan manjang gitu ya. Nah, kalau plat itu biasanya unitnya kilonewton per meter persegi atau ton per meter persegi atau kilogram per meter persegi. Pokoknya pembaginya itu meter persegi. Gitu. Jangan lupa kalau slab itu dia biasanya per meter persegi gitu ya. Nah, kita ada contoh soal dengan case yang sama, tapi slabnya 220 sekarang tebalnya. Slabnya tebalnya 220 mili. Lalu kita kalikan DD pelan suaranya. Tutup pintunya. Bentar ya, sorry. Sorry, kalau di rumah memang banyak ini ya, anak saya sedikit tadi mau masuk. Oke, terus lalu apa lagi? Nah, ini pengalinya adalah berat sendiri, berat jenis beton ya, 24 kilonewton per meter kubik. Ya, ini jadi jangan bingung ya, ini meter ya. Kok tebel banget ya? Ini meter, ini kilonewton per meter kubik. Jadi ini coret, jadi per meter persegi ya. Oke, nah ini untuk yang berat sendiri. Lalu ADL itu apa Pak? ADL itu adalah additional dead load. Jadi di atas. Jadi ADL itu additional dead load. Ini adalah biasanya diambil dari mana? Kalau kalian sekarang mungkin masih mahasiswa, biasanya ini beban ini diberikan. Nah, tapi kalau nanti udah kerja, kalian harus bisa identifikasi sendiri. Misalnya, kamu misalnya di gambar arsitek itu finishing lantainya itu keramik. Nah, kamu harus hitung tebal keramik berapa. Misalnya 2 mili. Terus tebal spesi berapa, misalnya 3 mili. Spesi itu ini ya. Maksudnya spesi itu adalah mortar di bawah
itu ya adukannya, adukan mortar di bawah keramik. Jadi misalnya total tebal 5 mili gitu. Nah ini berat jenisnya keramik berapa, berat jenis spesi berapa, kalikan ketebalan gitu, dapatlah sekian kilo per meter persegi. Nah lalu ada lagi misalnya di gambar arsitek itu ada plafon. Plafon misalnya beratnya 5 kilo per meter persegi gitu. Terus ada lagi lampu, pastilah ya namanya rumah atau hunian atau gedung pasti ada lampu gitu atau ada ME gitu. Nah, misalnya diambil 25. Eh, kalau nanti udah pengalaman sih udah dapet sih sense-nya. Nah, jadi ada 5, 25, 30. Terus tadi ini misalnya total dari keramik itu adalah ini misalnya 120 kilogram per meter persegi. Nah, tambah ini total jadi 150 kilogram per meter persegi. Kalau dijadiin kilonewton jadi kurang lebih 1,5 kilonewton per meter persegi. Itu. Nah ini kalau nanti kalian sudah kerja, ini nggak dikasih tahu. Additional dead load itu nggak dikasih tahu. Ya kamu harus identifikasi sendiri tadi dari gambar arsitek, kamu pelajarin, terus kamu lihat, oh di gambar arsitek tadi ada plafon, di gambar arsitek ada di gambar ME biasanya ya kalau gedungnya kalau bangun gedung, oh dia ada ini Pak, ada lampu pasti, lampu mesti muncul di gambar arsitek. Oh, ada ini juga Pak yang menggantung Pak. Ducting itu apa sih? Ducting AC misalnya. Oh, ducting AC-nya kurang lebih beratnya misalnya 25 kilo, 20 kilo, lampu 5 kilo, oh jadi total 25 gitu. Nah, terus tadi plafon berapa? 5 kilo misalnya, per meter persegi ya. Oh, total 30. Nah, tambahin tadi misalnya keramik atau finishing lain, misalnya keramik lah atau granit. Granit sih lebih berat ya. Keramik lah kita contoh, let's say. Setelah ditambahin tebel keramik, tebel spesi, dikali berat jenis kurang lebih dapatlah misalnya 120. Ditambahin jadi 150 gitu. Kalau marmer berapa Pak? Nah marmer lebih berat lagi, nah tinggal disesuaikan gitu. Terus misalnya ada lagi Pak, di dalam plafonnya tinggi Pak space-nya. Lalu di dalam plafon itu ada ini Pak, ada apa sih namanya ya? Apa sih? Cat ladder Pak. Cat ladder itu apa sih? Cat ladder tuh ini apa? Kayak buat maintenance ya, kayak semacam tangga tangga monyet ya kita. Aneh ya namanya tangga monyet tapi disebutnya cat ladder ya. Bahasa Indonesia kan tangga monyet tapi bahasa Inggrisnya cat ladder. Gimana dong itu? Jadi di dalamnya tuh ada kayak tangga monyet Pak, lalu ada kayak kayak jembatan gitu misalnya untuk akses maintenance gitu. Bukan jembatan sih, jadi kayak oh ya cat ladder terus dikasih apa apa ya istilahnya ya saya lupa lagi sebentar. Tapi biasanya itu buat maintenance itu. Kayak plat gitu, terus kayak jembatan, tapi dia jembatannya di dalam gedung gitu, di atas plafon. Bukan jembatan sih apa? Oh, ya kayak pijakan gitulah, kurang lebih lah. Nah, oh berarti ada. Nah, berarti pijakan itu harus dihitung lagi. Total beratnya dibagi areanya jadi berapa. Nah, itulah total. Misalnya ada lagi itu tadi misalnya cat ladder dan fast dan ini ya, cat ladder dan apa sih namanya? Dan equipmentnya lah ya kurang lebih misalnya 50 kilo per meter persegi. Nah ini dihitung ya. Ini ya cara ngitungnya kayak ini aja, kayak kamu ngitung beratnya aja. Nah ini kurang lebih 50 kilo per meter persegi. Berarti 150 tambah 50 jadi total 200 kilo per meter persegi gitu. Nah kalau gitu berarti ADL-nya jadi 2 kilonewton per meter persegi gitu. Itu sih. Jadi itu tergantung nanti situasional kalian mengidentifikasi. Kalau nanti udah kerja, ini saya bilangnya kalau nanti udah kerja. Meskipun nanti kalian kerja di kontraktor atau kerja di konsultan desainer, ya kalian harus bisa mengidentifikasi berat-berat dari beban-beban tambahan itu gitu. Jadi jadi maksud saya nggak nggak cuma konsultan doang yang bisa mengidentifikasi. Kalian juga bisa. Gitu. Jadi misalnya konsultan tuh desainnya saya tambahan additional dead load-nya ini ya Pak 200 kilo ya Pak, terus kalian identifikasi sendiri kan, oh ini kayak gedean nih konsultannya nih. Bisa protes Pak, ini kayak gedean deh Pak, ini kalau hitungan saya segini nih kan, itu hitungan gampang ya.
Kalau cuman tadi untuk nyari hitungan volume di jenis gitu ya, gampang sekali gitu. Jadi kalian harus bisa hitung juga seperti itu. Tapi itu case nanti kalau kamu sudah lulus. Nah, kalau kamu sekarang masih kuliah, eh mestinya nanti kalau di PBS itu akan diajarin untuk mengidentifikasi itu. Tapi kalau sekarang kamu lagi kuliah, ya udahlah sementara saya kasih dulu nih di soal additional dead load-nya segini gitu ya. Kamu langsung hitung sendiri gitu. Lalu selanjutnya, nah ini dijumlahkan. Ini kali ini ya faktor ya. Ini kan nanti jadinya WU. WU itu kan beban per faktor. Beban per faktor. Ya, ultimate atau ultimate gitu ya. Ini beban per faktor. Ini adalah koefisien beban per faktor untuk dead load. Ini adalah koefisien beban per faktor untuk live load seperti itu. Nah, terus Pak, ini saya dapat dari mana, Pak? Lihat SNI nih, sudah dikasih SNI 2020. Nah, untuk retail itu kan tadi retail itu. Kan Jameson Supermarket kan retail ya. Nah, retail itu adalah 4,79 di SNI. Nah, ini di sini untuk memudahkan udahlah ambil 4 aja gitu. Tapi kalau di SNI itu angkanya 4,79. Ini hanya untuk memudahkan aja sih sebenarnya. 4,79 itu kilonewton ya, kilonewton per meter persegi. Jadi kita di SI itu standar internasional ya. Kita sering menggunakan kilonewton, kilogram atau ton. Terus untuk gaya ya. Kalau untuk dimensi itu bisa meter, milimeter, meter, milimeter, sentimeter dulu ding. Meter, senti, milimeter itu lazimnya begitu. Ini 3 ini. Ini lazim digunakan umumnya gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau di praktek saya lebih prefer pakai kilogram. Karena kita langsung kebayang gitu loh. Oh, 200 kilo. Oh, 200 kilo gitu. Karena kan kita sehari-hari buat kehidupan kita sehari-hari kan cuma pakai kilogram. Kita nggak pakai kilonewton kan sebenarnya. Kalau saya lebih suka pakai kilogram atau ton. Lebih kebayang sih gitu. Nanti kalian kerja juga lebih banyak sih biasanya pakai kilogram atau ton sih. Di praktisnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau di konsultan perencana karena ngikutin SNI, di SNI kan ininya kilonewton kan. Nah, biasanya seringnya nyebutnya kilonewton. Dan nggak apa-apa sih, sama aja. Tinggal biar dikonversi aja gitu. Ya, oke. Lanjut. Nah, lalu kita pertama mau desain si tulangan lajur. Nah, tulangan lajur ini sama pakai koefisien juga. Dipakai koefisien 0,65 untuk momen negatif, 0,35 kali momen untuk momen positif. Nah, ini di tabel 8. Ini lalu untuk di tabel tabel 8.10 yang 55 untuk yang tulangan positif, ini tulangan negatif ya. Nah, jangan lupa ini selalu lihat tabelnya yang ini. Sorry. Nah, kita kan ketentuannya ini maksimal seperti itu. Jadi jangan lupa. Oke, nah ini lalu ininya momennya untuk desain tulangan. Nah, ini kan umumnya seperti ini. Rumusnya ya. Kalau di beberapa literatur ini bisa pakai X juga sebenarnya. Yang ini. Tapi sebentar kita ngikutin yang ini dulu ya. Kita ngikutin si SNI itu ya. Nah, lalu kita dapat tulangan, kita hitung. Nah, kita hitung kita si luas tulangannya itu, lalu kita cari jarak tulangan ya. Oh ya, jarak tulangan itu diambil ini ya, diambil per meter ya, jangan lupa ya. Kita selalu ambil per meter. Oke. Terus sama jangan lupakan ini kuliahnya Pak Surajin. Kok nggak bisa? Nggak mau? Aduh. Jangan lupakan ini rumusnya Pak Surajin. Oke? Jangan lupakan ini rumusnya Pak Surajin.
ini rumus yang beliau sederhanakan ya. Jadi ini karena di PPT Pak Surajin, ya udah pakai ini aja. Ini rumus yang dulu beliau sederhanakan. Tuh. Ya, angka ini sebenarnya di buku-buku nggak seperti ini, tapi ini rumus yang sudah beliau sederhanakan. Kamu tinggal pakai, silakan pakai. Lalu selanjutnya, kita kita hitung pada lajur kolom. Nah, lajur kolom itu kan yang tadi itu sudah ditentukan lajur kolom. Nah, itu lajur kolom jangan lupa kita konversi juga. Konversi tadi misalnya ini ternyata konversinya jarak 300 gitu loh untuk per meter. Nih, kamu lihat nih pembaginya. Pembaginya itu per meter, per meter, per meter gitu. Nah, jangan lupa itu selalu kalau pelat itu dia per meter ya. Milimeter persegi per meter pembaginya. Itu. Oke. Lanjut apa lagi ya? Terus habis itu ini masih sama. Nah, ternyata dapatnya D16 jarak 300. Gitu. Jadi artinya tapi Pak, kalau jarak 16 per 300 jarak jarak 16 per 300 sorry. D16 jarak 300 itu jadi kalau apa namanya? Kalau saya nggak mau pakai jarak segede ini. Kalau saya desain, saya nggak mau pakai jarak segede ini. Saya lebih prefer tulangannya saya kecilin. Boleh nggak Pak? Boleh. Namanya kan kamu desainer ya, kamu yang tentuin. Misalnya jadi D13 jarak 150. Saya lebih prefer ini dibandingin ini. Kalau saya mau pakai ini bisa nggak Pak? Boleh, kan tadi ada hitungannya. Ada nilainya. Tinggal kamu sesuaikan aja gitu. Ini untuk slide yang satu. Terus ada lagi kita lanjut slide yang satunya lagi, slide terakhir. Kita bahas tulangan minimum kalau nggak salah sebentar. Tulangan minimum. Di 14. Nah, betul. Ini tulangan maksimum. Nah, di slide, saya belum share. Lupa lagi nanti saya nge-share-nya. Di slide itu, jangan lupa kamu sama dengan balok. Ada tulangan minimum, ada tulangan maksimum. Kapan pakainya? Nah, apa namanya? Ini ada beta. Nah, beta di sini untuk nyari tulangan. Ingat, kemarin kita ada beta. Beta kemarin kan kita untuk geser pons ya. Geser pons. Sebenarnya tulisannya PONS atau PONDS ya? Kayaknya ini deh, saya lupa deh. Ya, kurang lebih itulah yang penting kalian tahu ya. Ini untuk geser yang kemarin. Nah, kalau yang ini untuknya lentur. Ini. Jadi, jangan lupa kalian, maksud saya bukan jangan lupa sih. Jangan salah, jangan ketuker. Ya, ini yang sudah kita belajari berhari-hari, berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan yang lalu gitu ya. Ini untuk yang tulangan lentur. Kalau yang kemarin itu adalah yang geser pons. Oke, jangan lupa. Nah, ini juga saya sarankan pakai ini aja. Karena sekali lagi ini saya pakai PPT-nya Pak Surajin. Jadi ini beliau. Ini untuk AS maksimumnya pakai ini aja. Rumus ini. Jadi nanti biar hasilnya kurang lebih sama. Itu. Tapi sebenarnya sih pakai rumus yang dari resmi dari ACI juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kenapa? Sorry. Ada yang bertanya? Kepencet kali ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau yang kemarin Yang kemarin ACI, sorry, kayaknya yang ACI kalian nggak dapat ya. Selalu ini pakai rumusnya digunakan Pak Surajin ya. Nah, kalau yang ACI itu kalau dihitung hasilnya sama, kurang lebih. Cuma lebih panjang, lebih ribet itu aja sih. Pak Surajin sudah simplified ya. Pakai aja lah gitu ya. Lalu sebentar. Lanjut tulangan minimum. Nah, tulangan minimum kita ada 2 itu. Nah, ini kamu jangan lupa. Kita ada rumus ini. Kalau dulu itu ini 0,0018 tapi dibulatin jadi 0,02. Sama aja.
sama aja sih, 0,0018 sama aja. Ini pembulatan aja, ya. Ini apa namanya rumusnya. Tapi kalau dia pakai pakai apa namanya? Apa sih namanya? Kawat ulir itu atau kawat las ya, atau ini biasanya di market nyebutnya wire mesh. Nah, itu dia benar-benar harus strict 0,018. Oke, dia harus strict 0,018. Tapi kalau batang ulir, saya nggak nyalahin sih kalau kamu pakai ini. Tapi ya kalau di code memang ini. Tapi saya nggak nyalahin kalau pakai ini. Tapi ya silakan aja. Ya sebaiknya ngikutin code ini gitu ya. Kalau tapi hitung selisihnya nggak banyak sih, dikit sih. Tapi anyway, ya karena kalian masih belajar, ikutin aja code atau SNI. Ya di SNI itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai WordPress, Pak, WordPress itu apa sih Pak? WordPress itu yang kawat las. Kawat las yang sudah dibentuknya sudah dari pabrik ya, gitu ya. Nah, ini udah dilas, ininya sudah dilas. Jadi kamu nggak usah ngerakit lagi di proyek. Sorry, ini satu batangnya. Ini udah dilas nih, udah dilas semua. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu satu. Lalu yang kedua apa? FY. Itu biasanya 50 ke atas. Jadi memang dia di atas 420. Itu. Nah, kamu pakai dua ini nilainya. Kamu pakai 0,0018 kali 420 per FY kali AG atau langsung atau 0,0014 AG, tapi pilih yang nilai terbesar. Karena kita mencari nilai tulangan minimum. Kalau kamu pakai batang ulir biasa, udah ini aja satu, simple. Selesai. Dari tabel 8. Udah, selesai. Gitu. Nah, ini yang spasi tadi. Kalau saya tadi, kalau di code kan memang membatasi ini, segini ya. Di code membatasi segini. Kalau saya, maksimal 250. Kalau saya pribadi, saya nggak akan pakai lebih besar dari itu sih. Mendingan saya kecilin dimensi tulangan, jaraknya saya rapetin. Karena apa? Di lapangan itu, kadang-kadang itu kalau jaraknya terlalu lebar, itu kadang-kadang tukang tuh kakinya tuh ketika lewat jalan itu suka memblusuk. Wah, kasihan kalau kejebak kakinya. Itu sih. Jadi kalau udah lebih lebar kan kakinya nggak akan memblusuk masuk gitu loh. Kamu bayangin 30 cm, 40 cm gitu kan masih oke nih. Ya, jaraknya gede banget tuh. Kamu kalau lewat, itu bisa keblusuk kamu. Kejepit di tengah-tengahnya itu tulangan. Ya, gitu ya. Saya sih lebih ke ini aja sih. Praktisnya aja gitu. Nah, terakhir gambar. Ngerakitnya gimana Pak masangnya Pak? Nah, ini tulangan bawah. Tulangan bawah itu, nah ini dipasang nih. Nah, Pak, ini kan saya dapatnya di 16 jarak 300 Pak. Di 16 300 kan sepanjang ini Pak. Nah, kalau di sini, ini kan sama-sama tulangan bawah ya, ini kan bottom reinforcement. Sama-sama tulangan bawah. Ini tuh jadinya berapa? Ini 300, ini 600. Berarti ini jadi di 16 jarak, kalau dihitung ininya ya, 600 berarti kan 3 kali 300. Berarti kurang lebih 450 ya, aktualnya. Jadi gampangnya itu adalah kamu hitung ini kan, yang atas ini kan di 16 600. Kamu bisa balik dong cari AS-nya. Oke. Nah, yang ini di 16 300 kan kamu bisa balik kan cari AS-nya. Nah, ini AS ini sama AS ini di daerah sekitaran sini itu jadi AS-nya berapa? Gitu. Nah, kamu boleh konversi ke misalnya kan AS-nya jadi gede kan ya. Nah, kamu boleh konversi misalnya jadi di 16 jarak misalnya 450 di sini. Di sini aja boleh. Atau ya paling simpel sih ya kayak gini. Paling simpel nih yang udah dibikinin Pak Surajin nih, paling simpel. Nggak usah pusing-pusing. Jadi kamu pasang dulu sini, terus panjang itu
Lalu habis itu kamu kasih lagi nih daerah tumpuan ini jarak 300. Lalu jarak di lapangannya kamu kasih lagi 600. Nah, kalau misalnya ini atau misalnya ini D16 300, 300 kan berarti D16 150. Kalau ini sih mestinya D16 450 yang satunya. Gitu. Kira-kira begitu. Ini untuk yang tulangan bottom. Terus tulangan atas sama. Kamu pasang dulu nih yang utuh. Yang utuhnya 16 300. Nah, tinggal kamu selipin tambahannya di sini. Tambahannya, tambahannya, tambahannya di sini. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Itu paling gampang. Kira-kira itu untuk gambar. Lalu selanjutnya ini kayak langkah-langkahnya aja. Langkah-langkahnya. Yang pertama ini diringkas di sama Pak Surajin. Kamu cari tebal plat, kamu cari beban terfaktor. Kadang-kadang ini yang ditanyain. Bisa cari geser pons, hitung momen, bagi momen porsi masing-masing momen ya. Momen negatif, momen positif di area kolom, di area tengah, di area kolom, area tengah, positif negatifnya. Terus untuk tulangan itu jangan lupa dibatasin ini masing-masing. Cek. Ini di contohnya Pak Surajin udah nggak ada lagi yang kayak ginian. Dia nggak ngasih, tapi dia ngasih rumus doang. Tapi dianggapnya kalian sudah paham karena sudah pernah kuliah SBB 1. Gitu. Nah, S ini periksa terhadap apa namanya? Jarak ini yang diizinkan code maksimum 450 mm. Harus lebih kecil ya. Seperti itu. Kira-kira itu sih untuk pelat selesai nih. Kita selesai, udah habis materi kita. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kalian kalau mau belajar dulu silakan. Ada yang nggak jelas silakan dipelajarin dulu. Nanti saya kasih kesempatan kuliah pengganti, bukan pengganti ya, tambahan aja sih itu dari saya hari Sabtu. Gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyain? Atau mau dipelajari dulu? Atau bagaimana? Kalau mau dipelajari dulu berarti harus saya kirim hari ini juga. Mungkin agak maleman lah ya. Paling lambat kalau besok saya belum kirim, tolong di WA. Saya sudah kelaparan sebenarnya. Mau mandi dan makan dulu. Saya kira itu. Gimana? Agak putus-putus ya tadi. Siapa yang bertanya tadi? Sorry. Kenapa mau minta tolong dikirim dulu mau belajar? Oke, boleh. Ya, saya izin sebentar. Mungkin saya mandi makan dulu ya. Agak malam saya kirimin. Atau sekarang deh. Aku lupa. Sekarang deh. Biar kalian bisa belajar dulu. Sekarang. Saya kalau sekarang tuh share-nya di mana ya? Lewat message ya? Bisa ya lewat message ya? Ntar, message. Chat GCR ya? aja ya, Pak? Oh, GCR aja. Oke. GCR aja. Sebentar. GCR. Bentar. Pak, materi UAS masuk yang dari mana aja, Pak? Dari pelat one way sama two way. Geser pons masuk juga, Pak? Masuk dong. Itu kan masuk dalam materi saya. Itu two way. Dua berarti, Pak ya? One way sama two way. One way sama two way. One way nanti Bu Lisa, two way sih nanti saya yang bikin soalnya. Tapi saya diskusi sama Pak Surajin. Pak Sugeng dulu. Kalau one way saya nggak tahu. Mungkin nanti Bu Lisa yang bikin soalnya. Tapi mestinya nanti akan gabung sih. Di satu lembar soalnya. Dibagi 2 sesi, Pak? Apa langsung, Pak? Langsung lah. Cuman Langsung. ini doang. Cuma 2 soal doang. Ngapain bagi-bagi? Baik. Langsung aja. Ini saya harus PDF-in dulu ya kalau gitu ya. Ini saya pakai tablet lagi. Ya wes sebentar. Habis ini saya kerjain deh. Ini ininya apa namanya? Si itunya materinya. Sebelum saya mandi makan deh biar kalian bisa pelajari. Itu kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyain lagi?
Bapak saya izin SS ya, Pak. SS itu apa? Oh, screenshot. Iya. Iya. Ya, teks saya bahasanya. Iya, iya. Oke, silakan. Oh iya, Seva, kamu kemarin kirim saya absen itu sudah dari yang awal pertemuan atau yang terakhir doang ya? Yang dari awal banget, Pak. Oh iya, oke, good. Ya memang saya butuhnya yang dari awal banget. Dari pertemuan pertama ya? Iya, Pak. Oke. Nanti tolong di ini ya, yang 2 pertemuan terakhir ini diupdate lagi ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya tutup. Ini mau habis ini saya mau buka laptop, saya mau share ke kalian. Saya PDF-in dulu, terus habis itu saya share ke kalian.